Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nia Eko Putri Nasution, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi penghasilan pajak pada mata kuliah Administrasi dan Politik Perpajakan. Yang pertama di sini akan membahas tentang reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan dan pendekatan berbasis pajak. Dan yang sebelumnya tentu di sini akan membahas tentang pajak penghasilan, di mana PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Aturan pajak penghasilan ini juga memiliki aturan, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini memiliki berbagai tujuan, di antaranya itu untuk menyempurnakan peraturan perpajakan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, mendorong keadilan, kepastian dan penegakan hukum. Selanjutnya kita juga akan membahas isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan. Itu subjek pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perpajakan atau pajak penghasilan, PPh sendiri disebutkan bahwa subjek pajak penghasilan merupakan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan serta badan atau bentuk usaha tetap. Yang kedua itu objek pajak. Objek pajak merupakan penghasilan atau tambahan yang memiliki nilai ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak. Gaji, tunjangan karyawan, honorarium, uang pensiun, laba bruto, usaha, bunga, premium, diskonto, dan royalti. Selanjutnya, ada beberapa perubahan terkait penghasilan kena pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Pajak Penghasilan PPh yang berlaku saat ini. Biaya tersebut diantaranya adalah biaya untuk kegiatan usaha, iuran, dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, serta kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pajak penghasilan, terdapat beberapa biaya tambahan lain yang dimasukkan dalam poin di pasal ini, yakni sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan terkait penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, serta biaya pembangunan infrastruktur sosial. Dan selanjutnya itu adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan dari wajib pajak perorangan yang tidak dikenai PPh 21. Besaran PTKP ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. PTKP wajib pajak untuk perseorangan bisa berubah setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2021 jumlahnya PTKP untuk orang pribadi ada di angka 24 juta. Artinya, orang yang memiliki penghasilan dalam setahun kurang dari atau sama dengan 54 juta maka tidak. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.